Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Ibu Elsa, SEMAK. Sebelum lanjut pada materi, ada beberapa anggota dari kelompok 5 yang akan saya perkenalkan. Pertama, saya sendiri Syahrul Mami Ahmad dengan NIM 2014-20021. Selanjutnya ada Friska Martiana Putri dengan NIM 2014-20007. Yang terakhir ada Esa Julia Juanda dengan NIM 2014-20022. Adapun judul dari materi kelompok kita yaitu Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Mari kita lanjut kepada pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Baik, saya Esa Julia Juanda dengan NIM 2014-20022. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pengertian KDP-PLKS disahkan oleh DSAK Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Kerangka dasar adalah konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka dasar berguna sebagai acuan bagi 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, 2. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan yang keempat yaitu para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Baik, selanjutnya yaitu paradigma akuntansi syariah. Sebagai suatu bangunan teori akuntansi, KDP-PLKS memiliki struktur yang terdiri dari 1. Paradigma sebagai landasan yang paling mendasar, 2. Asas yang ditegakkan sebagai prinsip sebagai pilar-pilar, 3. Karakteristik sebagai tampilannya. Paradigma akuntansi syariah adalah amanah, yaitu alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai titipan yang dipercayakan sebagai sarana mencapai kebahagiaan yang hakiki, material, dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya yaitu asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip 1. Persaudaraan atau ukhuwah, 2. Keadilan atau adalah, 3. Kemaslahatan atau maslahah, 4. Keseimbangan atau tawazun, yang kelima yaitu universalisme atau syumuliah. Yang pertama, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Yang kedua yaitu prinsip keadilan atau adalah. Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang ketiga yaitu prinsip kemaslahatan atau maslahah. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat yaitu prinsip keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Yang kelima yaitu prinsip universalisme atau syumuliah. Esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta, rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut. 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4.
tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezoliman. 6. Tidak mengandung unsur maisir. 7. Tidak mengandung unsur goror. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, time value of money, karena keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-gunmu bil gunmi. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan atau ta'aluk dalam satu akad. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan najasi maupun melalui rekayasa penawaran atau ihtikar. Dan 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap rishwah. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua. Terima kasih. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi dasar. 1. Dasar akrual. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. G. Karakteristik kualitatif laporan keuangan syariah. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu yang pertama, dapat dipahami, kedua, relevan, ketiga, keandalan, dan keempat, dapat diperbandingkan. H. Kendala informasi yang relevan dan andal. Pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi perpasif daripada suatu karakteristik kualitatif. Ketiga, penyajian wajar. Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan wajar dari atau menyajikan dengan wajar posisi, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Pertama, sesuai karakteristik, seperti komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersil. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah, temporer, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus. Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Misalnya,
Aset dan kewajiban dapat diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis entitas syariah dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara paling berguna bagi pemakai untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau recognition merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dengan mencantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelas. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Yang kedua, posisi tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perhatian perlu ditunjukkan pada pertimbangan materialitas. Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu. Misalnya, suatu aset secara otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, misalnya penghasilan atau kewajiban. Materi terakhir yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan sendiri adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran itu. Sejumlah dasar pengakuan yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada aset perolehan. Yang kedua, ada biaya kini atau current cost. Aset ini dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar jika aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang terakhir ada nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha secara normal. Oke semuanya, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.